Oke, tamu kita kali ini adalah Dina Fajrina. Siap. Seorang wanita karir profesional lah ya. Apalagi ya Din ya, ibu rumah tangga juga. Iya. Eh, Terakhir sih jadi tim ses wali kota kayaknya ya. Aduh. Apa kabar Din? Baik, Bang Eri. Selamat pagi. Pagi ya. Makasih udah sempat datang nih. Aku yang berterima kasih Enggak dikasih lah, kesempatan ya. bisa duduk di sini. Waduh. Jadi Dina pasti sibuk nih. ya biar kayak orang-orang kelihatan sibuk aja. Tapi enggak beneran kok, aku sih lihatnya kamu sibuk. Terima kasih udah datang. Ya. Sama-sama. Sehat ya? Alhamdulillah harus sehat. Oke. Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Lagi sibuk apa? Macem-macem ya? Macem-macem. Develop myself Oke. ya. Ya, tapi yang pasti nggak akan beda jauh dari passion yang sudah 20 tahun dibangun, Bapak. Oh, apa tuh passionnya? Boleh tahu? Oh, boleh dong. Boleh. Makanya kesini. Oh. Jadi Iya. ya background kan bankers. Ya, bankers ya. 20 tahun di bank. Mm-mm. So nggak beda jauh lah, pekerjaan yang disenangi ya, terus juga yang jadi craving setiap hari Oke. gitu kan ya, membantu klien untuk urusan financial. Oh gitu. Ya, sama develop some business. Itu sih sebenarnya lagi belajar karena saya harus belajar sama Bang Eri. Wah, enggak juga lah. Jadi Dina ini consider yourself as a banker ya? Ya, last time I'm a banker, tapi sekarang sih memang aku independent advisor. Bang. Independent advisor. Mm-mm. Apa sih itu independent advisor itu? Apa bedanya sama independent woman? Jadi ya ujungnya akan jadi independent. Oh enggak ya, nggak boleh jadi independent woman. Karena kan kita punya itu Bang, kita punya suami, husband kan, jadi nggak boleh independent woman. Jadi ya independent advisor itu sama seperti financial consultant Bang. Jadi konsultan keuangan, tapi memang lebih apa ya, kita bisa bilang lebih wide gitu. Oh iya. Jadi aku bisa advice ke ya klien perorangan atau ke klien yang memang korporasi terkait how they can build their fund, their wealth gitu kan, dengan cara beberapa hal yang pastinya disesuaikan dengan kebutuhan dan profil resiko si klien gitu. Kalau dulu mungkin kan kalau misalnya di bankers ya kita tahu kita terikat dengan satu korporasi ya. Tentunya dengan terikat itu kita pasti akan berjalan sesuai dengan koridor atau target atau misalnya main bisnisnya mereka. Kalau sekarang lebih nyamannya adalah karena my boss is my client. Oke. Jadi klien. Jadi waktu kerjanya lebih fleksibel kali ya, lebih fleksibel. Tapi ya, kalau waktu kerja saya don't mind sih Bang, karena sebenarnya kan kalau aku memang tipikal yang nggak bisa santai juga ya. Jadi bukan masalah waktu yang bisa lebih longgar, tetapi lebih ke aku lebih bisa mewujudkan mimpinya klien tanpa ada intervensi kepentingan apapun dan siapapun gitu. Jadi ya udah, my client punya goalsnya apa, ya itu menjadi tujuan dan targetnya aku kan. Kalau boleh aku ini bahasanya mungkin gimana seseorang mungkin mau invest gitu ya, mau invest uang gitu supaya lebih apa ya, mungkin lebih bisa selain di bank kali ya, Din? Iya. Selain di bank ya? Selain di bank. Jadi sekarang ini memang aku bisnis partner Bang sama one of group
salah satu bank yang memang menyiapkan dashboard untuk aku bisa provide semua produk, semua program yang dibutuhkan customer, dibutuhkan klien. Jadi itu akan lebih fleksibel gitu kan. Ya kadang-kadang kan orang kan misalnya gue punya uang nih, mau gue investin di mana ya gitu ya, itu kali ya. Betul. Dina kasih advice ya, mau diapain ya. Dan juga selain dikasih advice, aku punya apa namanya ya, punya dashboardnya yang buat itu happen gitu. Selain itu juga nggak menutup kemungkinan sebenarnya kita suggest klien kita ke direct investment bang. Direct investment itu seperti chip in di one business atau buka something atau apa. Oh gitu. Kadang juga aku hubungkan dengan beberapa program pemerintah mungkin yang mana yang bisa support pemerintah punya program, tapi juga secara bisnisnya klienku bisa dapat. Ya itu kan juga sebenarnya one of business development ya. Itu yang sangat menarik sekali sih sebenarnya gitu. Jadi nggak harus ya udah kalau mau invest produknya produk di bank ini ya kan nggak harus begitu. Kan sekarang bukan zamannya lagi kita push produk kan. Kita memang harus benar-benar explore kebutuhan. Nah makanya teman-teman yang mau investasi ya bisa ini nih, bisa hubungi Dina nih mungkin ya. Iya boleh. Mungkin bisa pasti yang menguntungkan di mana gitu ya. Seperti itu. Sekarang ini mungkin Dina bisa kasih gambaran situasi maksudnya secara global situasi dari investment itu sendiri gimana sih di Indonesia maksudnya? Indonesia itu one of potential market lah ya. Iya, potential market ya. Banget. Disupport dengan program Danantara sih sebenarnya. Enggak, ini sebenarnya invest di stock option apa di apa sih Din? Apa produk perbankan sih? Yang di tempatku. Semua produk perbankan. Produk perbankan ya. Semua produk perbankan itu bisa dikonsolidasi di tempat aku, Bang. Jadi misalnya Bang Erik mau beli government bonds. Iya. Government bonds-nya misalnya tipikal FR65 lah kita bisa bilang. Sebenarnya kan itu juga dijual di semua bank kan. Nah, klien juga bisa direct beli di tempat kita gitu. Atau misalnya ada juga customer yang concern dengan gimana caranya mengalihkan aset ke anak-anak saya atau ke siapa. Nah aku ada program untuk pengalihan aset dengan custom sesuai dengan kebutuhannya lah gitu. Nah kebetulan bisnis partnerku adalah AXA Financial Indonesia. AXA ya. Ya AXA Financial Indonesia yang memang bisa provide gimana caranya bisa provide cover asetnya klien gitu. Jadi kadang-kadang dari aset yang ada yang dikelola sama Dina itu juga ditambahkan dengan namanya coverage aset buat mereka. Nah, penyedia coverage asetnya itu AXA Financial Indonesia. Tetapi memang secara pembagian portofolio produknya apa itu dibantu oleh Moduit Bang. Moduit itu yang punya dashboardnya yang memang aku pakai sekarang ini. Moduit itu one of anak company-nya PT Jarum dan BCA Bang. Oh gitu. Nah Dina ini kan sebagai financial independent advisor itu kan work as professional ya. Terus itu maksudnya jasanya gimana ngitung itunya? Nah maksudnya itu as a company apa personal ya kalau gitu ya? Nggak apa-apa kan ngomong gitu ya? Nanya gini nggak apa-apa kan? Nggak, biar orang tahu aja. Jadi malu. Jadi kalau misalnya aku nih Adin, aku ini nih pengen invest nih, tolong bahasa gampangnya tolong puterin duit aku dong gitu kali ya. Iya kan? Nah, ini aku punya dana sekian nih terus ya pasti kan ada jasanya lah ya, pasti kan ada. Jadi klien udah nggak usah pikirin jasa Dina lah Bang. Oh gitu. Boleh nggak ngomongin? Boleh. Itu mah ngomongin nanti aja kalau udah sepakat kali ya itu mah ya. Tapi anyway ya, aku ya karena ini passion, jadi kita udah nggak, aku tuh udah nggak ngomongin you have pay me berapa gitu ya, enggak lah Bang. Karena gini, karena bukannya itu harus
istilahnya Jadi puguh dari awal gitu. Puguh dari awal. Enggak juga ya. Iya. Apa ya? Karena kan juga kita bukan siapa-siapa ya, Pak. Oh iya. Jadi ya nggak inilah, maksudnya Iya. semua udah diperhitungkan di internalnya aku sama bisnis partnerku. Oh gitu. Iya. Kalau gitu ada ininya nggak sih, Din? Ada miss-nya nggak, ada kegagalannya nggak gitu? Oke. Ada. Makanya setiap ketemu klien, aku pasti kan akan know your customer ya, know my customer ya, profiling segala macam. Nah, customer ini misalnya Bang Erik nih, aku pasti akan gali. Bang Erik ini tujuan investasinya apa? Yang kedua, target investasinya dalam setahun tuh berapa? Yang ketiga, mau nggak menerima resiko? Kalau mau menerima resiko, kita akan bicara ke step selanjutnya bahwa ya udah, kalau mau menerima resiko, berarti aku akan provide produk-produk yang memang bisa ada kemungkinan loss, tapi pasti akan bisa booster pendapatan atau profitnya produk yang kita ambil gitu kan. Tapi kalau misalnya profil customer ya aku nggak bisa deh terima resiko apapun, ya berarti kita sesuaikan. Yang pasti ada disclaimer kan, Pak. Jadi udah di ini dulu ya, udah di makanya di profiling dulu. Profiling dulu ya. Makanya tadi aku bilang sebenarnya kan my boss is my client. Iya. Kalau misalnya klienku ini maunya ini benar-benar ya 15% setahun, gue nggak mau kurang dari itu segala macam. Terus tidak bisa menerima resiko minus atau karena penurunan market gitu. Ya udah, berarti kita sesuaikan. Jadi karena itulah bedanya aku sekarang dengan aku yang dulu, Bang. Kalau dulu kan terikat korporasi kan. Iya. Jadi mau apapun dia sebenarnya ya udah. Kalau sekarang benar-benar harus mengikuti apa yang punya klien profile klien gitu. Di awal sudah disampaikan bahwa misalnya yang high risk high return produk saham misalnya, atau reksadana saham atau beli saham langsung, berarti ini punya resiko penurunan market. Harus deal dulu di awal. Pada saat marketnya crash, marketnya yang memang sudah tidak bisa kita kontrol lagi, ya harus menerima gitu. Tapi kalau misalnya klien nggak siap dengan itu, ya kita nggak masukkan produk itu di portfolionya. Dicocok-cocokin gitu kali ya. Iya, kalau lihat kalau orang ini gitu. Kayaknya cocoknya invest di sini nih gitu kali ya. Iya, karena kan aku punya ukuran, Bang. Ukuran gitu. Kan ada yang namanya kalau di profil resiko itu ada yang namanya di resiko rendah, sedang ya. Terus resiko tinggi kan gitu. Klasifikasi produk tuh sama, ada di resiko rendah, sedang, tinggi. Tinggal nanti dicocokkan. Tapi aku baru tahu loh ada pekerjaan yang seperti Dina lakukan ini. Ini kan ini beda nggak sama dengan insurance agency? Sama nggak? Insurance agent sama? Kalau agent insurance itu dia memang agency satu perusahaan ya? Perusahaan ya, Bang ya. Oh iya, bedanya itu kali ya? Iya, jadi ya udah saya jual asuransi gitu kan ya, Bang. Kan kalau aku berangkatnya dari gimana cara membantu klien, setelah itu baru aku cocokkan. Makanya sekarang pun AXA Financial Indonesia adalah my partner gitu kan. Gitu. Ya, jadi aku memang ya kerja sama dengan AXA sebagai executive business partner. Gitu. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan klienku, gitu kan, Bang. Iya. Kalau misalnya klien nggak butuh, nggak match, ya kita juga kan nggak bisa paksakan. Sama mungkin kayak bisnisnya Bang Erik, apalah itu, supon, apalah itulah namanya, itu. Jadi cara nyari kliennya gimana sih, Dit? Kalau ya sebenarnya karena background sebelumnya di banking ya? Jadi memang banyak klien-klien yang dulu masih mau dibantu aku secara direct gitu. Terus yang kedua yaitu, Bang, referral dari klien yang lain, atau aku kan masuk ke beberapa komunitas tuh, ya jadi bisa jalin di situ. Iya. Kalau sama
apa tuh namanya, pialang, apa ada bedanya nggak ya pialang saham gitu ya? Ya, pialang saham dia gimana cara? Dia kan as a broker ya. Broker. Nah. Iya. Jadi ya udah dia jualan saham aja. Iya gitu iya kan. iya. Kalau Dina kan tapi Dina melakukan itu juga. Jadi kalau di mau duit bang, kalau misalnya Bang Erik mau jual beli saham, kita pakainya program atau sistem. Jadi kita apa namanya? Kita bikin satu book building, misalnya Bang Erik, saya akan alokasikan dana misalnya 5 miliar untuk jual beli saham. Jadi komposisi portofolionya kita masukkan di situ. Misalnya 10%-nya gitu ya. 5 miliar itu 10%-nya misalnya. Ya udah, dari situ agar memitigasi resiko, kan kalau main saham resikonya every second ya Bang. Kita bilang ya. Nah, kita si mau duit itu membuat program dengan cara aku punya buddy untuk tentunya yang bersertifikasi ya Bang. Buddy untuk mensuggest klienku hari itu bisa jual beli apa saja barang-barangnya. Ya, nanti suggestnya sudah auto notifikasi masuk ke handphone. Oh gitu. Ya, misalnya. Tapi duitnya nggak pegang Madinah kan? Duitnya pegang Dina nggak? Uangnya sudah ada di rekening relasi. Oh, dari situ. Iya. Jadi uang nggak ada yang masuk di aku Bang, nggak ada sama sekali. Nah, nanti di notifikasi handphonenya masuk ke Bang Erik nih. Oke, hari ini beli Mandiri, ini bagus nih gitu ya. Once Bang Erik Bang Erik approve, kita jalanin. Tapi Bang Erik nggak approve, kita nggak jalanin. Tapi kita punya target Bang. Target 1 tahun itu misalnya let's say 20%. Misalnya. 20% itu kalau misalnya lebih dari 20% berarti kita outperform. Tapi kalau kurang dari itu, customer sudah disclaimer. Karena customer yang masuk ke program tersebut itu sudah pasti customer yang bisa menerima resiko turun dong. Secara resiko profesional. Jadi memang semua sudah benar-benar kita sesuaikan. Jadi kan kalau pialang, kalau broker dia telepon Bang Erik, Bang hari ini beli ini, tapi nggak tersistem. Kalau kita sudah tersistem ya. Jadi Bang Erik udah punya badinya aku juga yang bisa kontrol gitu. Jadi semua dan rata-rata semua harus punya sertifikasi. Harus ada ya? Harus Bang. Dan dari siapa tuh sertifikasinya? OJK. Iya. OJK ya. Dan rata-rata ya memang kan ada ini loh Bang namanya kayak sekolah apa ya namanya ya, sekolah profesi lah ya yang harus memang kita ambil pelatihan dulu gitu ya. Itu kayak pajak harus punya brevet aku sebelum resign di bank yang terakhir aku ambil teks juga brevet AB. Konsultan pajak juga ya? Iya. Wah luar biasa ini. Aku ada layani klien untuk pajak juga Bang. Pajak juga ya. Di Sawangan kalau yang pajak. Jadi. Ya aku tuh merhatiin Dina nih luar biasa ya. Maksudnya lama nggak ketemu gitu ya. Terus tiba-tiba langsung jadi wanita sukses gitu. Enggak. Hah? Kita masih jauh dari kata sukses. Gitu Bang. Amin. Jadi doa ya. Iyalah. Jadi doa. Ini udah berapa lama nih? Maksudnya untuk yang 1 jadi tahun independent financial setengah lah ya. Tahun setengah ya? Maret 2020. Aku tahunya kan dulu Dina di bank itu ya, nggak usah sebut nama lah ya. Itu di bank itulah ya. Terus aku 16 tahun di bank itu. Resign ya. Resign. Kiat-kiatnya nih bisa misalnya gimana ya, cewek supaya bisa independen kayak Dina gitu, terus bisa sukses, ngatur waktu gitu ya, keluarga, usaha gitu, gimana? Itu challenging sih Bang. Challenging kan ya? Ngatur waktu tuh challenging Bang. Iya. Satu sisi nih saya nggak bisa punya waktu kosong. Di diri sendiri ya. Iya. Mungkin orang bilang lu kayaknya nggak normal. Karena dulu aja waktu. Maksudnya karena terlalu sibuk gitu?
Enggak, aku nggak bisa kalau agak santai. Misalnya gini bang, sehari ini aku selalu punya target meeting itu 4 meeting lah misalnya, atau 5 meeting lah. Oh gitu? Hari ini tapi 6 bang. Jadi meeting itu ditargetin? Ya. Aku menargetkan diriku besok, aku harus meeting sama 4 orang minimal misalnya. Tapi kan pada kenyataannya kadang 6 ya, 7 gitu. Kalau ada nggak sampai, jadi kayak ada sesuatu yang hilang bang, ada yang kurang gitu hariku. Terus gue nggak produktif banget hari ini, ada yang salah. Dulu pun waktu masih kerja bang, aku cuti misalnya ya. Terus misalnya mencoba nih seperti yang lain, mall atau tapi gue resah. Gue harus melakukan sesuatu. Jadi teman-temanku bilang, lo memang aneh sih Din gitu. Allah tuh nggak akan pernah mengingkari lah gitu. Mengingkari pasti akan melihat setiap usahanya manusia ya. Kalau usahanya satu ya mungkin hasilnya juga nggak akan lebih dari satu kan. Karena aku tahu aku bukan orang yang hebat, jadi aku harus melangkahnya lebih dari orang biasa. Karena aku percaya sih setiap usaha manusia tidak akan 100% menjadi takdirnya kita kan. Pasti akan ada resiko gagal, resiko miss gitu kan. Jadi memang harus ke cover dengan kelebihan usahanya gitu kan. Jadi kita ini aja ya, pitching aja ya, kesini. Siapa tahu ada yang nyangkut gitu ya. Karena ya nggak tahu yang jadi rezeki kita yang mana kan. Terus ngatur waktu di keluarganya gimana? Iya, itu challenging. Alhamdulillah punya suami yang luar biasa, pengertian ya. Punya anak juga yang sangat pengertian. Jadi ya semuanya smooth ya bang kalau urusan itu. Karena mungkin suamiku juga dari awal nikah sudah tahu gitu, dia menikahi perempuan tantrum. Profesional ya. Waduh, waktu di bank juga kan trip ke luar juga kan memang terjadwal minimal 2 kali. Belum lagi urusan pengen main, pengen ke Bali cuma buat me time. Karena aku tuh kalau cuti yang bisa tenang cuman keluar Bogor bang. Kalau iya, artinya ya udah, gue udah nggak ada di tempat kerja, terus mau apa? Udah nikmatin kan gitu ya. Kalau masih di Bogor gitu, Jakarta, tuh pasti akan nggak deh, kerja lagi aja akhirnya gitu. Tapi suka komplain nggak, misalnya suami, anak itu komplain nggak? Alhamdulillah sih enggak bang, makanya aku bilang suamiku sudah tahu dia menikahi perempuan yang nggak usah diem. Iya, dan kebetulan kan memang aku ada klien beberapa juga di luar kan. Jadi kan I have to visit them. Itu orang luar berarti ya, bukan orang Indonesia ya? Ada orang Indo yang di sana, ada orang luar WNA yang benar-benar orang sana. Oh gitu. Iya. Jadi ya alhamdulillah Allah kasih mostly kliennya orang mana? Orang Bogor? Half lah. Klienku di Surabaya ada, Singapura ada, Jakarta BSD. Kalau Bogor kan menjadi inilah ya, base-nya lah ya gitu. Di tantangannya di pekerjaan Dina ini apa? Tantangannya ada gak? Suka digodain sama klien? Tapi sekarang saya tidak cukup menarik juga sebenarnya. Jadi saya sih tenang-tenang aja. Aduh. Kalau yang suka ada yang Din, kita ngopi-ngopi yuk. Itu zaman sekarang. Itulah. Si inilah bang. Nggak jadi apa ya? Untungnya saya bukan perempuan geran ya bang. Jadi anggapannya ya udah, kalau ajakan gitu, oh ya udah, ya dia my client, ya udah, selama kitanya normal-normal aja ya. Kadang-kadang kata maksudnya tantangan di pekerjaannya itu apa gitu? Meyakinkan klien kali ya? Iya. Meyakinkan klien kalau klien harus trust sama aku. Iya. Supaya percaya gitu ya. Iya. Yang kedua, sebenarnya tantangannya adalah kadang-kadang kan gini, Dina, RM saya di bank saraninnya berbeda dengan yang Dina saranin. Itu
sebenarnya jadi one of tantangan juga sih Bang. Karena kan kalau kita kan tidak maksudnya hasilnya tidak sesuai harapan gitu ya? Enggak, maksudnya gini, Dina saraninnya misalnya produknya ini untuk kondisi market sekarang, sedangkan misalnya kan mereka juga punya RM di bank ya masing-masing dong. Ini berbeda misalnya, itu yang tadi aku bilang, aku selalu bilang kalau saya tidak ada kepentingan apapun, jadi saya melihatnya ya bapak memang perlunya atau ibu perlunya apa. Tapi kan kalau di satu korporasi kadang ya tidak. Iya, nggak boleh ngomong sih. Iya. Kayak intinya ada kepentingan yang lain gitu ya Bang ya. Ya kadang-kadang suka itu aja sih. Cuman aku selalu kasih Etienne, ya terserah. Tapi suggestku secara in the neutral position adalah ini. Karena aku juga tidak bisa menghalang-halangi ya. Iya. Selama dananya ada di tempatku ya aku punya tanggung jawab. Cuman selama dananya ada di tempat lain ya based on suggest dari korporasi tersebut ya nggak apa-apa. Tapi as a friend, aku sebagai advisernya pasti aku akan kasih yang in a natural way gitu. Iya. Bisa nggak the best achievementnya apa ya bisa nggak nyebutin apa misalnya ada pernah nyaranin seseorang untuk invest di sini kemudian ini bisa nggak ada? Ada banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Tapi aku nggak bisa sebutin. Nggak usah sebut orang, nggak usah sebut amount of money-nya aja misalnya gitu berapa terus kemudian orang ini untung berapa gitu bisa nyebutin nggak? Bisa banget. Oh bisa ya? Iya. Ingat nggak? Jadi aku bisa tahu jasanya Dina loh kalau dari situ. Iya. Iya gak? Iya. Bohong deh enggak? Bisa tahu ya? Enggak, maksudnya ada kayak the best achievement-nya ada gak? Apa? Kalau buat aku achievement ada 2 nih Pak. Satu, kita ukur dari nominal. Nominal ya? Ya, kita ukur dari nominal ya. Wah, aku kelola satu klien bisa 150 miliar buat klien misalnya. Bisa? Nyampe? Ada. Buat klienku titip uang di aku sebanyak itu misalnya. Iya. Dengan kondisi market yang luar biasa, kita bisa bilang, iya aku mah hands up dengan market saham sekarang segala macam. Iya. Di tahun lalu ya, mulai dari bulan let's say April sampai ke Desember. Kan sebenarnya secara market equity obligasi juga kelihatannya nggak terlalu gimana. Tapi bisa nggak Dina nyampe angka di atas 10%? Ada ya. Terus kondisi market dari awal tahun kita tahu ya Presiden Amerika, terus kita juga pergantian presiden baru, terus ada pengenaan tarif yang cukup tinggi dari Amerika ke semua negara. Impactnya adalah saham turun, betul ya Bang. Tapi mostly klienku Bang 90% dari Januari sampai hari ini itu mostly positif. Positif ya? Berapa nih positifnya? Around 6-7%. Artinya dengan kondisi market sekarang yang luar biasa, portofolionya aku atur. Memang benar-benar aku atur portofolio, aku hindari portofolio yang memang beresiko sekali. Jadi kalau ada klien bilang Dina, saya di tempat lain minusnya sampai 20%, 30%, di tempat Dina bisa dapat 4-5% tuh saya udah happy. Udah happy ya? Iya. Artinya kan masih bisa di atas deposito. Terus kalian juga bisa ambil uangnya nggak dia? Boleh kapan pun sih. Jadi kalau mau tahu boleh japri aku. Jangan di sini. Nanti aku kenain tarif. Enggak bercanda. Jadi kalau situasi ekonomi sih kan berarti Indonesia fine-fine aja kali ya, maksudnya kalau lihat itu ya, fine aja ya. Asal meskipun ada gejolak di luar negeri. Asal portofolionya benar-benar terbagi dengan baik Bang. Makanya kita bilang tadi pembagian portofolio itu penting. Profil resiko
produk harus match dengan profil resiko klien. Itu benar-benar krusial banget di awal. Iya, soalnya kadang-kadang bingung. Maksudnya banyak yang ngomong kan ekonomi lesu segala macam, tapi kalau lihat dari bisnis itu sih kayaknya ini ya, fine aja ya. Aku masih berjalan dengan baik. Iya. Tadi aku bilang balik. Achievement itu ada dua. Yang pertama ya kita lihat dari angka nominal. Yang kedua kepuasan klien bang. Sama atau klien yang very fragile, terus kita bisa handle dan dia cukup satisfied dengan kita, itu menurutku sih udah pencapaian banget. Iya. Walaupun misalnya angkanya cuman itu masih di bawah 10 miliar di tempat Dina gitu, tipis-tipis. Tapi dengan dia happy, dengan dia outperform, itu kepuasan tersendiri, achievement tersendiri buat aku. Nggak harus dilihat dari nominalnya besar di tempat kita. Karena aku ada klien yang menurutku fragile sekali, sulit sekali di approach, dan kalau dapetin dia itu udah luar biasa. Beneran sujud syukur aku. Iya. Dan ternyata orang itu trust banget sama kita. Wah, walaupun angkanya mungkin di antara aset dia semua tuh nggak nyampe 1%-nya pun. Tapi kan, orang ini mau sama aku gitu. Itu tuh achievement banget buat. Iya. Gitu ya. Sedikit nih, Dina lahir di Bogor ya? Iya. Asli orang Bogor, Din? Asli orang Bogor. Daerah mana lahirnya dulu? Peledang. Di Peledang. Peledang, lahir di Bogor ya? Iya, lahir di Bogor. Sekolah sampai kuliah di Bogor kan? Di Bogor. IPB kan? Iya. IPB. Sedikit kota Bogor nih, maksudnya Dina kan lahir di sini. Terus bisa nostalgia dikit nggak? Maksudnya Bogor tuh dulu tuh gimana? Yang berkesan aja buat Dina. Hah? Enggak betah nggak tinggal di Bogor? Atau bangga nggak jadi orang Bogor? Bangga dong. Bangga? Oke. Kalau ditanya betah nggak? Betah bang. Betah ya. Yang mengesankan Bogor adalah sebenarnya kalau aku ya, ya nggak tahu ya, punya feel sendiri aja ya. Habis dari sebenarnya kan kalau kita bilang kan, maksud aku kan you been around kan? Iya. Nah, terus apa yang kamu ini dengan Bogor? Kalau abis dari mana gitu ya? Kalau ngelihat tol Baranang sih aku langsung tenang ya. Kenapa ya? Ada something aja gitu ya bang, macam misteri sendiri ya. Mungkin karena aku lahir di sini, sekolah di sini ya. Terus berkarya sedikit juga. Bisa sebutin SD, SMP, SMA di mana? SD Negeri Polisi 2. SMP Negeri 7, SMA Negeri 3. IPB. Jadi asli Bogor ya? Asli Bogor dong. Kelihatan dari mukanya ya, muka Sunda. Bogor pisan. Namanya juga diulang-ulang gitu, Sunda pisan, Bogor pisan. Dina ngelihatnya Bogor sekarang gimana? Situasinya terus ya ngelihatnya Bogor gimana sekarang? Sebenarnya kalau aku lihat Bogor banyak perubahan ya bang. Dan menjadi tempat destinasi dong sekarang harusnya ya. Jadi bukan hanya transit orang mau ke Bandung lewat Bogor lewat Puncak gitu, enggak gitu juga. Sekarang jadi one of destinasi. Karena kalau aku ke mana-mana nih sekarang udah bukan ditanyain Jakarta doang bang. Karena aku sebulan tuh pasti akan rutin ke Surabaya. Karena ada bisnis di sana. Terus mereka pasti bilang, aku tak mau ke Bogor dong, katanya dia. Jadi udah bukan mau ke Jakarta sekarang, bukan cuma mau ke Bandung, tapi udah jadi destinasi. Jadi pembangunan, terus juga mungkin banyaknya restoran-restoran, kafe, tempat wisata, bukan wisata ya, kita bilang kuliner lah ya. Itu menjadi daya tarik sendiri kan bang. Jadi perkembangannya sih positif lah ya Bogor ya, positif ya. Dengan pemerintah sekarang semakin positif. Iya. Kita dukung ya. Iya dong. Nggak, maksudnya ada nggak yang dirindukan dari Bogor yang dulu gitu, Dina? Ada gak? Dulu mah nggak terlalu panas ya bang. Nggak panas ya? Iya loh. Mungkin. Sekarang mah kan udah. Ya mungkin kita harus lebih banyak menanam pohon kali dia. Ya gak? Pohon, bikin eco park ya.
itu one of target. Dulu kita kan mungkin sekolah jalan kaki juga masih iya. Oke lah ya, masih nyaman ya. Lebih nyaman. Dulu aku jalan kaki Bang, iya kan? SMP waktu SD ya. SMA sih enggak sih. Ya dulu aku jalan kaki loh ke sekolah itu, masih kayaknya masih enak buat jalan kan, masih banyak pohon rindang. Hujan juga kayaknya dulu masih sering banget ya. Iya ya, kalau sekarang hujan tuh kayaknya udah jarang. Bogor kalau udah hujan gitu syahdu banget kayaknya. Tapi aku termasuk orang yang takut hujan gede Bang. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau dibilang hujannya rintik-rintik masih oke lah. Masih banyak sih yang pengen ditanyain tapi siap. Mungkin cukup dulu lah. Thank you for coming, Dina. Terima kasih Bang. I'm so happy to have you here today. Thank you so much. Mudah-mudahan tambah sukses. Amin.